Halo Sobatku Mistik Mustika dimanapun Anda berada. Bahasan kali ini adalah tentang harta gaib. Harta gaib itu adalah harta yang tidak berada di real kehidupan ini, alias harta dari dimensi lain. Perlu saya jelaskan, di dimensi lain itu ada kondisi yang sama persis dengan kehidupan kita sekarang ini. Ada banknya, di dalam bank itu ada pemiliknya, dan pemiliknya itu adalah pemerintah dari dunia gaib, ada security-nya, ada bagian tellernya, ya. Jadi kalau Anda yang diberitahu oleh leluhur Anda mendapat bisikan bahwa Anda adalah salah satu pewaris dari harta gaib itu, yang Anda diberikan mungkin passwordnya, atau apapun juga akses untuk mengambil uang tersebut, dana dari gaib tersebut. Perlu saya ingatkan di sini ada kekuatan lain yang bermain. Jadi di dimensi lain itu ada yang tidak terima. Jadi seperti misalnya harta warisan orang tua kita yang diwariskan kepada kita. Nah, mungkin ada tanah sengketa. Mungkin ada darah tercucur atas uang-uang tersebut. Mungkin itu adalah hasil jarahan yang anak cucu dari yang dijarah ini tidak terima. Seperti contohnya 10 suku bangsa Israel yang terbuang dari tanahnya sendiri. Kemudian tanahnya dikuasai oleh Raja Firaun, yang kemudian bangsa dari Israel ini terlunta-lunta, menderita, bermandikan darah dan air mata. Nah, ini yang akan ditagihkan kepada anak turunannya dari Firaun. Karena apa? Ini adalah tanah sengketa secara gaib. Coba kalian Google ceritanya 10 suku bangsa Israel yang terhilang. Nah, mereka adalah yang mendirikan Ya'juj dan Ma'juj atau Gog dan Magog. Di sini sebagai pemeran utamanya adalah Zulkarnain dan anak keturunannya yang secara goib memberikan hasutan, godaan agar Anda mengambil tanah jarahan leluhur Anda. Mungkin Anda adalah keturunan dari Firaun. Kita kan gak tahu. Karena itu goib. Dan ini sudah ribuan dekade. Sudah kita gak tahu asal usulnya. Karena bukan hasil keringat kita sendiri, maka kita tidak tahu. Nah, ini yang harus diwaspadai agar anak keturunan Anda tidak gila karena membayar karma leluhur Anda. Saat ini leluhur-leluhur yang dendam sedang mencari cara untuk pelunasan pembayaran karma. Ya, jadi yang 10 suku bangsa Israel yang terbuang dari tanahnya itu menuntut balas kepada orang-orang yang sudah membuang mereka dan merampas hasil jarahan mereka. Itu yang harus Anda waspadai, bahwa di dalam dimensi lain ada banknya, ada security-nya, ada tellernya, ada customer service-nya. Dan bank itu harus melalui berbagai macam proses untuk mengambil, untuk penyetujuan pengambilan dananya. Tapi karmanya Anda tanggung sendiri. Dan biasanya harta-harta yang sengketa seperti ini, baik di real kehidupan ini atau secara dimensi gaib, itu tidak bisa kita pakai selain harus disucikan dulu kepada Tuhan atau didermakan untuk kemanusiaan. Itu baru bisa jalan. Karena apa? Karena ada karma leluhur yang harus Anda bayar dengan kebaikan.
Makanya dicari kembar jiwanya, dilihat gaibnya Anda. Anda bersama gaib Anda, bersama Tuhan, itu jalannya itu lurus-lurus saja. Sehingga jauh dari godaan dari suku Gog dan Magog, Ya'juj dan Ma'juj ini. Karena mereka sedang, yang mereka dahulu tertindas, sekarang menindas. Pembayaran karma diizinkan Tuhan. Karena apa? Luka leluhur harus sembuh. Yang dahulu menyakiti, sekarang disakiti. Dan diizinkan Tuhan itu terjadi. Karena apa? Karena ya disinilah peranan Tuhan. Keakuan Anda sudah harus dihancurkan. Ego level bawah Anda untuk memiliki itu harus dihancurkan. Segala yang tidak dibawa mati itu harus dihancurkan. Diganti dengan cahaya ilahi. 100% menghilangkan keakuan, apalagi sesuatu yang tidak Anda dapat dari hasil keringat Anda sendiri. Contohlah hasil dari judi. Hasil dari judi hanya bisa dihabiskan untuk bersenang-senang. Karena tidak ada unsur keringat dan pengorbanan di situ. Jadi segala sesuatu itu ada gandeng rentengnya dengan tanggung jawab yang harus Anda pikul. Dan ini diizinkan Tuhan. Karena apa? Karena disinilah nilai iman semua manusia, bercara mereka bertuhan, memegang Tuhannya ini dinilai. Anda memegang Tuhan tidak? Anda bersandar penuh kepada Tuhan atau tidak? Anda gampang menjual iman Anda kepada Tuhan untuk urusan uang atau tidak? Itu semua ada gandeng rentengnya. Dan Tuhan mengizinkan leluhur-leluhur ini membalas dendam untuk pelunasan. Karena siklus yang dahulu ini akan terulang kembali kepada Anda. Di mana Anda menjarah harta leluhur-leluhur mereka dan melupakan Tuhan. Pelunasan dendam leluhur itu semua harus dinetralkan dengan cahaya suci Allah di dalam diri yang harus kita tarik sinarnya dari langit. Masukkan ke dalam hati untuk kita mengendalikan diri. Karena apa? Karena kuasa-kuasa leluhur yang membalas dendam, ya ingin pelunasan, ya pelunasan pembayaran karma leluhur yang sedang banyak terjadi ini, itu akan banyak godaan kepada Anda. Melalui nafsu. Tiba-tiba Anda akan dihadapkan pada banyaknya tes. Tes Anda akan godaan secara seksualitas. Anda akan digoda oleh orang-orang yang mengiming-imingi Anda akan harta. Yang akan membuai Anda dengan, oh ini harta keturunan Anda. Oh ini adalah harta inilah itulah. Anda akan dibuai oleh tahta. Anda akan dibuai oleh dendam. Leluhur yang zaman dahulu ditindas, sekarang banyak sekali kebangkitan, pembayaran karma, mereka membalik keadaan. Dan cahayanya Tuhan adalah pemutus dari semua kutuk dan karma leluhur. Jadi di sini Anda harus tahan godaan, harus nol egonya, harus mematikan ego level bawah Anda. Dan menarik cahaya Tuhan dari langit langsung masuk ke badan Anda sebagai perlindungan. Karena apa? Karena kita tidak bisa membedakan mana kawan, mana leluhur yang balas dendam. Sudah rancu sekarang ini. Jadi di sini adalah sekali lagi Anda harus ketemu kembar jiwa Anda. Dengan ketemu kembar jiwa Anda bisa meminta maaf kepada leluhur Anda. Leluhur orang lain yang leluhur Anda dahulu sakiti. Ini adalah acara pembayaran karma dari leluhur yang tanahnya diambil, yang dizolimi. Nah, itulah. Maka kita harus dekat kepada Tuhan dan menindas semua ego level bawah kita. Oke?
Manik di sini dari Mistik Mustika, senang sekali berbagi dengan Anda.